Sejak kecil, Juan Soria sudah yakin bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi pahlawan super bertopeng seperti para anggota Justice League. Suatu hari, saat dia sedang bekerja di sebuah gudang peralatan canggih, dia mengalami sebuah insiden. Sebuah insiden yang memberikannya kekuatan super dan merupakan kisah originnya. Juan Soria mengikuti audisi pencarian anggota baru Justice League. Dia menjelaskan bagaimana kekuatannya bekerja kepada The Flash dan Wonder Woman. Juan mengatakan bahwa ada nanites yang hidup di tangan kirinya sejak insiden yang dia alami di gudang peralatan canggih. Dengan tangan ini, dia dapat membuka segala macam kunci. Juan mengatakan bahwa dia ingin menggunakan nama samaran Captain Key atau Senyor Sesame. Juan ditolak untuk menjadi anggota Justice League. Dia harus pulang dengan kabar buruk ini yang membuatnya menangis. Keluarga Juan Soria tidak memiliki banyak uang dan saat itu neneknya sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk membeli obat-obatan. Juan Soria menggunakan kemampuannya dalam membuka segala macam kunci untuk merampok aset publik bersama rekan-rekannya. Mereka dihentikan dengan sangat mudah oleh Superman, Cyborg, dan Green Lantern. Setelah mereka dihentikan dalam aksi perampokan mereka lalu diserahkan kepada pihak yang berwajib. Karena Juan Soria memiliki kekuatan yang dianggap berbahaya, dia dibawa ke Belle Reve. Juan Soria dijebloskan ke sebuah sel yang unik yang dia tidak akan bisa lolos karena selnya ini berbentuk seperti sebuah sumur. Juan Soria tinggal di dasar dari selnya tersebut tanpa kunci yang dia bisa buka. Dari selnya yang tanpa privasi ini, dia dapat melihat kegiatan-kegiatan Belle Reve serta setiap kali Task Force X berangkat. Juan Soria selalu melihat banyak narapidana Belle Reve yang berangkat untuk menjalankan misi dalam regu Suicide Squad. Tetapi yang pulang kembali dengan selamat selalu orang-orang yang terkenal. Selalu saja orang-orang yang sama. Sementara orang-orang yang kurang dikenal selalu saja pulang ke Belle Reve sebagai mayat. Melihat fenomena tersebut, Juan Soria menjalani hidupnya dengan pikiran-pikiran negatif setiap harinya. Suatu hari, sekawanan Sparrow Force yang merupakan alien yang menyerap energi positif manusia bersarang di sebuah taman bermain. Atas perintah Amanda Waller, The Enchantress membangkitkan beberapa metahumans yang sudah mati di Belle Reve. Setelah itu, Amanda Waller merekrut Juan Soria secara paksa untuk menjalankan misi bersama Suicide Squad dalam menumpas para Sparrow Force yang bersarang di taman bermain tadi. Juan Soria lalu langsung dipersiapkan untuk misi ini dengan dilatih bertarung bersama dengan para mayat hidup yang dibangkitkan oleh The Enchantress tadi. Juan Soria nggak sadar dan nggak tahu kalau rekan-rekan barunya ini merupakan mayat hidup. Juan selalu ingin bersosialisasi dengan mereka tetapi tidak pernah direspon. Juan tetap mengikuti pelatihan yang dipimpin oleh Rick Flag ini. Latihan telah usai dan tiba saatnya untuk Juan Soria bersama rekan-rekannya ini untuk bertemu dengan para anggota Task Force X yang terkenal. Mereka adalah Killer Croc, Harley Quinn, The Enchantress, dan Kapten Boomerang. Juan Soria langsung menyapa mereka. Juan Soria ingin akrab dengan para anggota terkenal ini, tetapi yang ada dia hanya dicuekin, direndahkan, serta ingin dimakan oleh Killer Croc. Task Force X pun berangkat menuju ke lokasi di mana Sparrow Force bersarang. Sarang dari para Sparrow Force ini sudah terlihat cukup besar di Orlando, Florida. Para anggota Task Force X mulai menyerang dan mencoba melenyapkan para Sparrow Force ini. Yah, semua anggota kecuali Juan Soria. Dia nggak memiliki pengalaman sama sekali dalam melawan alien dan dia ketakutan. Amanda Waller lalu mengungkapkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah sebuah pengalihan. Sementara pasukan khusus yang sebenarnya yang beranggotakan Deadshot, Rick Flag, dan Katana masuk ke sarang ini tidak dengan pesawat, melainkan dengan jetpack. Rekan-rekan Juan Soria yang sebenarnya adalah mayat hidup dibunuh oleh para Sparrow Force. Melihat mereka semua mati dengan gampangnya, Juan Soria menjadi sangat panik. Juan Soria hanya dapat menatap saat Killer Croc melahap semua rekan-rekannya tadi. Saat Juan kabur bersama dua rekannya, dia menemukan jetpack yang digunakan oleh skuad inti untuk masuk ke sarang ini.
Juan mengaktifkan jetpack yang terkunci ini dan berniat untuk kabur bersama dua rekannya ini. Sebelum mereka sempat kabur, mereka ditembak oleh para Speroforce. Tangan kiri Juan yang memiliki kekuatan putus tertembak. Dengan tangan kirinya saja dia tidak terlalu berguna, apalagi sekarang di mana dia tidak memiliki tangan supernya lagi. Juan hanya bisa menangis melihat dia dikepung oleh para Speroforce. Task Force X datang tepat waktu untuk menyelamatkan Juan dari serbuan Speroforce. Salah satu Speroforce melahap tangan kanan Juan. Tetapi Juan masih ada harapan setelah Katana muncul untuk menyelamatkannya. Katana dengan menggunakan pedang saktinya dengan cepat langsung membelah kepala Speroforce yang melahap tangan Juan tadi. Tetapi ternyata tanpa sengaja Katana juga menebas tangan kanan milik Juan tadi. Dua tangannya sudah hilang dan dia masih bersama Task Force X di sarang Speroforce. Pikiran Juan semakin negatif dan dia kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Task Force X telah berhasil melacak keberadaan Ratu Speroforce di sarang yang besar ini. Task Force X membutuhkan umpan untuk mengalahkan Ratu Speroforce. Task Force X merundingkan siapa yang akan jadi umpan ini, tetapi Juan tidak menunggu waktu lama. Dia langsung masuk ke sarang Ratu Speroforce karena dia merasa bahwa apapun yang terjadi pasti dia yang akan dijadikan umpan. Jadi dia lebih memilih untuk langsung pergi sendiri ke sarang Ratu Speroforce. Juan Soria sudah berdiri di hadapan Ratu Speroforce yang besar ini. Bukannya takut, Juan malah sudah bersiap untuk mati dan dia menunggu untuk dibunuh oleh Ratu Speroforce. Ratu Speroforce langsung menancapkan lidahnya ke kepala Juan. Juan tidak merasakan kesakitan sama sekali. Ingat, Speroforce ini mengkonsumsi energi positif dari manusia, sementara Juan sejak awal selalu berpikiran negatif. Bahkan setelah kehilangan kedua tangannya, dia malah semakin negatif. Hal ini membuat Speroforce semakin menyusut ukurannya saat dia mencoba untuk menyedot energi Juan Soria. Ratu Speroforce tadi menyusut sampai berukuran tikus dewasa. Juan langsung menginjak Ratu Speroforce tadi untuk menyelesaikan misi kali ini. Setelah misi kelar, mereka semua kembali ke Belle Reve. Juan Soria langsung ditemui oleh Amanda Waller. Waller lalu mengungkapkan segala hal yang terjadi ke Juan Soria di Belle Reve, dan di misi kali ini adalah rencana Amanda Waller. Yap, Deadshot menggunakan senjata Speroforce untuk menembak dan memutuskan tangan kiri Juan Soria, sementara Katana dengan akurat menebas tangan kanan Juan seolah-olah itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Sebelum itu, Juan diabaikan dan direndahkan oleh anggota Task Force X. Semua itu dilakukan oleh Amanda Waller untuk menghilangkan harapan di benak Juan dan membuatnya selalu berpikiran negatif, agar Juan dapat digunakan untuk mengalahkan Speroforce yang mengkonsumsi energi positif manusia. Misi sudah kelar dan Amanda Waller sudah tidak membutuhkan Juan Soria lagi. Penjaga tahanan Belle Reve lalu langsung membawa Juan Soria pergi dari hadapan Amanda Waller dan membawanya ke suatu tempat. Juan Soria dibawa ke kamar Killer Croc untuk dijadikan makanan buat Killer Croc. Sebuah akhir yang tidak enak untuk seseorang yang baru saja menyelamatkan dunia dari invasi Speroforce di bumi.